Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari 1 Samuel 9 ayat 1-5. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Setelah berbicara tentang permintaan umat Israel untuk memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, sebagaimana dikatakan di pasal 8, di pasal 9 ini, penulis melanjutkan pembahasannya dengan bercerita tentang Saul sebagai anak Kis. Di pasal 9 juga, nanti kita dapat baca bahwa Saul akan bertemu dengan Samuel, dan sesuai petunjuk Tuhan, Saul akan dilantik menjadi Raja Israel. Beberapa penafsir mengatakan bahwa narasi pemilihan Saul ini seperti sebuah cerita rakyat yang diawali dengan perjalanan Saul dan hambanya mencari keledai yang hilang. Dia kemudian bertemu Samuel dan dikatakan dia akan dilantik menjadi raja. Dalam kisah rakyat ini, narator menyisipkan catatan bahwa dia sudah dipilih Allah sebelumnya. Ada penafsir lain yang mengatakan alur cerita pemilihan raja ini tidak seperti pikiran logis umumnya mengenai pemilihan raja. Meskipun nanti di pasal 10 ada proses pemilihan melalui undi, narator di pasal 9 sudah menjelaskan bahwa Tuhanlah yang memilih. Namun, pembahasan di sini hanya akan dibatasi sampai dengan 1 Samuel 9 ayat 5. Narator memulai kisah Saul ini dengan menjelaskan latar belakang atau silsilah singkat dari Saul. Saul diinformasikan merupakan anak Kis yang berasal dari suku Benjamin. Kakek Saul adalah Abiel dan ayah Abiel adalah Zeror. Zeror adalah anak dari Bekatorat dan Bekatorat adalah anak dari Afia. Silsilah ini agak sedikit berbeda di beberapa kitab. Kejadian 46 ayat 21 yang membahas keturunan Benyamin hanya menyebut 10 anak Benyamin tanpa menyebut lanjutan keturunannya. Dengan begitu, tidak ada nama leluhur Saul yang disebut dalam 1 Samuel 9 ayat 1 ini. Di 1 Samuel 14 ayat 50-51 dikatakan bahwa Ner adalah paman Saul, saudara Kis. Ner dan Kis adalah anak Abiel. Penjelasan ini sejalan dengan penjelasan di 1 Tawarik 8 ayat 29-31 dan pasal 9 ayat 35-37. Di sini dikatakan bahwa Ner dan Kis adalah anak dari Maaka. Jadi kakek Saul adalah Maaka. Tetapi kemudian di 1 Tawarik 8 ayat 33 dan 9 ayat 39 dikatakan bahwa Ner memperanakan Kis dan Kis memperanakan Saul. Jadi kakek Saul adalah Ner, bukan Abiel, seperti di 1 Samuel 9 ayat 1. Ini memperlihatkan bahwa ada sumber-sumber yang berbeda dalam menyajikan riwayat Kis ayah Saul ini. Meskipun demikian, yang pasti adalah Kis merupakan keturunan atau berasal dari suku Benyamin. Penyebutan suku Benyamin ini mengingatkan kita pada bagian akhir kitab Hakim-Hakim, khususnya pasal 19 sampai dengan 21, terutama berkaitan dengan perang saudara antara suku-suku Israel melawan suku Benyamin karena peristiwa di Gibea. Suku Benyamin hampir saja dimusnahkan oleh suku-suku Israel. Namun suku-suku Israel tetap mengasihi suku Benyamin dan tidak ingin ada satu dari kedua belas suku Israel yang hilang. Kasih suku-suku Israel ini sekarang berlanjut dengan kasih Allah kepada suku Benyamin karena Allah memilih Raja Israel yang pertama dari suku Benyamin. Di ayat 21, kita melihat bahwa Saul merasa aneh dengan pilihan Allah ini. Karena bagaimana mungkin Allah memilih seorang raja dari suku terkecil di antara suku-suku Israel. Saul sendiri berasal juga dari Gibea, karena di 1 Samuel 10 ayat 26 dikatakan bahwa Saul pulang ke rumahnya di Gibea. Nama Kis memiliki arti membungkuk atau kekuatan. Nama kakek Saul Abiel berarti El adalah bapakku. Makna Kis bertolak belakang dengan makna Afia. Afia berarti tidak berdaya. Makna Kis ini sejalan dengan penjelasan tentang Kis dalam 1 Samuel 9 ayat 1.
Di 1 Samuel 9 ayat 1, Kis disebut Gibor Hayil, seorang pria yang kuat dan perkasa. Gibor secara harfiah berarti perkasa, atau kuat, atau hebat, atau pahlawan, atau gagah berani, atau prajurit yang memiliki kelebihan dari yang lain. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Gibor memang bisa berarti seorang pejuang yang ulung atau orang yang memiliki harta benda. Sedangkan Hayil mengandung makna kekuatan atau kekayaan atau tentara atau efisiensi. Jadi menurut narator, Kis ini seorang laki-laki yang gagah berani yang memiliki kekuatan seperti seorang prajurit atau seorang pahlawan. Tetapi dia juga kaya karena menurut beberapa informasi, Kis adalah seorang yang kaya. Saul anak Kis diuraikan narator memiliki kelebihan dibanding orang Israel lainnya. Nama Saul sendiri berarti diminta dari Yahweh. Mungkin arti nama ini berhubungan juga dengan permintaan umat Israel untuk memiliki seorang raja. Ada penafsir yang menghubungkan Saul dengan Samuel, yaitu mereka sama-sama diminta dari Tuhan. Saul dikatakan seorang muda dan tampan. Kata Ibrani bahur yang diterjemahkan TBLI edisi kedua dengan seorang muda, secara harfiah memang berarti seorang pria muda. Tetapi bahur juga bisa berarti pemuda pilihan, atau pemuda terpilih, atau pemuda yang berada di puncak kedewasaannya. Beberapa ahli mengatakan bahwa istilah muda ini tampaknya tidak pantas bagi Saul, karena pada waktu itu Saul bukan seorang pemuda lagi. Dia sudah mempunyai anak, yaitu Yonatan, yang sudah beranjak dewasa. Makna terpilih dari kata bahur menurut beberapa penafsir adalah pengaruh dari kata Latin electus. Sementara itu kata tov memang mengandung arti indah, menyenangkan, atau baik. Maksudnya adalah menyenangkan dalam pandangan mata. Dalam hubungan dengan Saul, tov diterjemahkan sebagai tampan. Secara fisik, ketampanannya dikatakan tidak ada tandingannya di antara orang Israel. Dan tingginya juga melebihi tinggi semua orang Israel, yaitu sebahu ke atas. Cara narator menampilkan fisik Saul yang nanti akan dilantik menjadi Raja Israel adalah gambaran yang biasa di masa itu. Pada zaman kuno di era bangsa-bangsa saat itu, seseorang dengan penampilan yang heroik dan dengan perawakan yang besar sangatlah dihargai. Seorang raja adalah seorang yang berperawakan indah atau tampan dan ini diterima oleh rakyat termasuk Israel. Namun ada penafsir yang mengatakan bahwa uraian tentang ketampanan Saul ini bisa juga menjadi sebuah peringatan bahwa terlalu memberikan penilaian yang tinggi pada penampilan seorang pemimpin juga bisa berdampak pada kekecewaan, karena penampilan yang indah belum tentu memberikan sebuah kinerja kepemimpinan yang baik. Selanjutnya di ayat 3, dikisahkan bahwa Kis kehilangan keledai-keledai betinanya. Jadi dari uraian tentang penampilan fisik Saul, langsung berpindah pada penugasan Saul oleh Kis untuk mencari keledainya yang hilang. Atau nout berarti keledai-keledai betina. Keledai pada masa itu adalah ternak dengan harga yang mahal karena kuda adalah binatang yang langka. Keledai dibutuhkan untuk membantu kerja di ladang atau pekerjaan pertanian dan untuk perjalanan. Memiliki keledai-keledai dan hamba-hamba menunjukkan bahwa Kis memang orang kaya. Keberadaan keledai-keledai betina ini juga penting karena akan berkembang biak dan membuat Kis memiliki lebih banyak keledai. Mungkin juga keledai itu dibiarkan berkeliaran di padang sehingga dia bisa hilang atau tersesat. Karena merupakan ternak yang mahal dan sangat diperlukan dalam pekerjaan, maka keledai-keledai yang hilang harus dicari. Untuk itu, Kis menugaskan Saul dan ditemani oleh seorang hambanya untuk mencari keledai-keledai betina yang hilang itu. Bakas memang secara harfiah berarti mencari, namun bakas juga mengandung makna berusaha menemukan atau berusaha mengamankan. Bakas di sini berhubungan dengan matsa, yang secara harfiah berarti mencapai atau menemukan. Namun di ayat 4, dikatakan bahwa mereka tidak menemukan keledai-keledai tersebut. Jadi Kis tentu saja berharap agar Saul mencari keledai-keledai tersebut sampai menemukan dan mengamankan keledai-keledai tersebut. Narator seakan menjadikan kisah mencari keledai-keledai betina yang hilang itu sebagai awal dari sebuah perjalanan yang berujung pada pertemuan dengan Samuel. Di ayat 4, narator tidak menyajikan bagaimana respon Saul terhadap permohonan ayahnya, namun dengan memperlihatkan bahwa Saul pergi dengan hambanya yang dipilihnya melintasi daerah-daerah untuk mencari keledai-keledai tersebut. Narator menunjukkan ketatan Saul kepada Kis ayahnya.
Ketaatan ini ditunjukkan Saul dengan mencari keledai-keledai betina itu melintasi beberapa daerah. Narator mungkin secara implisit ingin menggambarkan Saul sebagai anak yang taat, terutama kepada ayahnya. Ketaatan ini juga ditunjukkan Saul kepada Samuel ketika Samuel memintanya untuk mengikuti apa yang disampaikan Samuel. Lihat 1 Samuel 9 ayat 19. Di ayat 5 diinformasikan bahwa perjalanan Saul dan hambanya sampai ke tanah Zuf, yang di sana terdapat Ramata atau Rama yang merupakan tempat tinggal Samuel. Berdasarkan informasi di 1 Samuel 9 ayat 20, dapat dikatakan bahwa Saul dan hambanya telah melakukan perjalanan selama 3 hari. Mereka melintasi wilayah suku Benyamin dan suku Efraim. Ini menunjukkan bahwa Saul dan hambanya telah melakukan perjalanan yang jauh, dan ini menggambarkan ketaatan Saul dalam menjalankan permintaan ayahnya. Di ayat 5, narator mengatakan bahwa Saul meminta hambanya untuk berhenti mencari keledai-keledai itu dan kembali ke rumahnya di Gibea. Mungkin karena mereka sudah 3 hari melakukan perjalanan mencari keledai-keledai yang hilang. Leka nasubah, ayo kita kembali. Leka dari halak, secara harfiah berarti pergi, ayo, atau berjalan. Sedangkan nasubah dari sub, secara harfiah berarti kembali. Kesannya adalah kembali atau mundur karena sudah menjauh. Namun kembali di sini tidak harus berarti kembali ke awal atau ke bagian paling awal. Narator ingin menunjukkan bahwa Saul ingin menyerah dalam melakukan pencarian itu karena dia khawatir ayahnya sekarang akan lebih mengkhawatirkan mereka ketimbang mengkhawatirkan keledai-keledai itu. Narator memperlihatkan cara Saul menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan lebih mengedepankan apa yang dipikirkan atau dikhawatirkannya. Menurut beberapa penafsir, di sini Saul menunjukkan sikap keraguan-raguannya. Sikap Saul semacam ini yang juga nanti ditunjukkannya ketika menjadi raja dan membuat dia ditolak sebagai raja karena dia membuat keputusan sendiri dan tidak sabar menunggu Samuel. Lihat 1 Samuel 13 ayat 1-14. Untunglah Saul mau mendengarkan saran hambanya. Karena mau mendengarkan saran hambanya inilah, maka Saul akhirnya berjumpa dengan Samuel. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Allah bekerja melalui hamba Kis ini agar Saul bisa bertemu dengan Samuel dan rencana Tuhan bisa terwujud. Narasi ini mengajarkan kita bahwa meskipun Allah tampaknya tidak setuju dengan permintaan Israel untuk memiliki seorang raja, namun Allah mempersiapkan dengan baik apa yang akan diberikannya untuk memenuhi permintaan Israel. Allah mempersiapkan seorang raja yang berasal dari sebuah keluarga dengan latar belakang yang baik. Allah mempersiapkan Saul yang adalah anak Kis, seorang yang digambarkan sebagai pejuang yang ulung dan kaya. Allah memilih raja dari keluarga yang berkualitas dengan harapan bahwa anak dari keluarga tersebut juga akan memiliki kualitas yang sama. Dan Saul menunjukkan hal itu bukan saja secara fisik, yaitu dia memiliki penampilan yang bagus, tetapi dia juga anak yang patuh pada orang tua dan melakukan tugas yang diberikan orang tua. Meskipun demikian, kita juga belajar bahwa tidak ada kesempurnaan dalam diri seseorang dan mungkin juga dari latar belakangnya. Meskipun Saul patuh dan mau melakukan apa yang ditugaskan orang tuanya, namun dia juga orang yang mudah ragu, mudah menyerah, dan butuh nasihat atau masukan dari orang lain. Karena mengikuti nasihat hambanya, maka dia bisa bertemu dengan Samuel dan diurapi menjadi raja. Latar belakang Saul juga tidak sepenuhnya baik. Dia berasal dari suku Benyamin yang mempunyai latar belakang yang kelam dalam sejarah Israel. Sebagaimana yang sudah dikatakan sebelumnya, suku Benyamin hampir saja dimusnahkan oleh suku-suku Israel. Namun narator memperlihatkan kepada kita bahwa jika Tuhan berkehendak memakai seseorang atau suatu suku atau suatu bangsa, tidak peduli seburuk apa masa lalunya, Tuhan akan tetap memakainya untuk mewujudkan rencana Tuhan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.